Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya, Kak Usman, tutor sosiologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas TKA Sosum Sosiologi. Yuk kita mulai, let's go! Sobat AdSense, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah, sekelompok murid mengikuti lomba karya tulis yang membahas tentang konflik sosial. Mereka membaca berbagai literatur dan menemukan bahwa teori-teori sosiologi yang berkaitan dengan topik tersebut terus mengalami perkembangan. Tokoh-tokoh sosiologi saat ini terus menyempurnakan teori yang sudah ada sehingga relevan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya adalah, manakah ciri sosiologi yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut? Nah, Sobat AdSense, tadi sambil membaca soal, saya memberikan highlight pada kata-kata yang penting untuk kita menjawab soal ini. Nah, kata-kata pentingnya tersebut antara lain, satu, membahas tentang konflik sosial. Yang kedua, menemukan teori-teori sosiologi yang terus mengalami perkembangan. Lalu ada penyempurnaan sehingga relevan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Oke, kata kuncinya berarti setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah teori sosiologi. Yang kedua, perkembangan dan perubahan. Ketiga, penyempurnaan teori. Dan yang keempat adalah relevan. Nah, ini menjadi dasar kita untuk menjawab ciri sosiologi yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut. Nah, teman-teman dari Sobat AdSense perlu ketahui bahwa ciri sosiologi itu ada 5. Yang pertama adalah teoritis. Yang kedua adalah non-etis. Yang ketiga adalah empiris. Yang keempat adalah kumulatif. Dan yang kelima adalah abstrak. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari abstrak. Abstrak artinya sosiologi itu membahas mengenai pola perubahan dan perkembangan yang dialami oleh masyarakat. Bukan fokus pada peristiwa. Itu yang dimaksud dengan abstrak. Jadi fokusnya pada pola perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kemudian kalau yang berikutnya adalah kumulatif. Kumulatif itu artinya adalah kumpulan atau keseluruhan. Dalam konteks ini, sosiologi sebagai teori yang terus berkembang dan disempurnakan. Jadi dengan kata lain sifatnya adalah dinamis. Jadi teori yang ada kemudian disesuaikan dengan fakta yang ditemukan di lapangan, lalu dikembangkan dan disempurnakan secara berkelanjutan. Itu adalah maksud dari kumulatif. Yang berikutnya adalah empiris atau empirik.
berdasarkan fakta dan pengamatan. Jadi dalam konteks ini sosiologi bukan spekulatif, tapi berdasarkan fakta dan pengamatan di lapangan. Itu adalah ciri yang ketiga dari sosiologi. Yang berikutnya adalah non-etis. Etis itu artinya adalah benar ataupun salah. Dalam konteks ini, sosiologi tidak didasari atas upaya untuk mencari kebenaran atau kesalahan. Jadi sosiologi itu bukan untuk menjudge segala sesuatu. Makanya bukan untuk mencari kesalahan atau kebenaran. Tetapi sosiologi itu mencari atau menjelaskan pola perubahan dan juga perkembangan yang terjadi di masyarakat. Yang berikutnya, terakhir adalah teoritis. Teoritis itu artinya mengacu pada teori dalam menjelaskan perubahan ataupun perkembangan yang terjadi di masyarakat. Nah, dalam konteks ini, tadi kita sudah lihat beberapa kata kuncinya, berbicara mengenai teori sosiologi. Tapi tidak serta-merta jawaban kita adalah teoritis, karena ternyata fokusnya pada perkembangan dan perubahan, serta penyempurnaan teori supaya relevan dengan perkembangan zaman. Nah, yang mengindikasikan jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah kumulatif. Jadi, sosiologi yang ada sekarang itu berdasarkan pengamatan dari tokoh-tokoh sosiologi di masa lalu. Kemudian disempurnakan ya sehingga relevan dengan konteks sekarang, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Artinya sosiologi itu sebenarnya adalah ilmu yang sangat dinamis. Nah, untuk pertanyaan ini, ciri sosiologi yang berdasarkan ilustrasi tersebut adalah yang E, yaitu kumulatif. Baik Sobat AdSense, kita akan lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya dalam bentuk gambar dan juga pernyataan. Gambarnya itu memperlihatkan adanya game online yang bisa dikategorikan judi jika mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan pada permainan yang bisa mengalami penarikan saldo. Nah, ciri judi berkedok online ini adalah tampilannya mirip game online. Ada fitur perjudian terselubung seperti halnya taruhan. Dan tidak ada regulasi ataupun lisensi. Nah, ini contohnya dalam bentuk gambar. Lalu, di dalam soal, pertanyaannya adalah, apa saja faktor-faktor yang dapat berpengaruh langsung terhadap tingkat penerimaan masyarakat pada informasi yang terdapat pada infografis tersebut. Nah, kita diminta untuk menentukan benar atau salah dari pernyataan yang ada di bawah ini. Nah, pernyataan tersebut antara lain, yang pertama adalah kemudahan transaksi perbankan dan dompet digital. Yang kedua, pernyataannya adalah keberagaman letak geografis di suatu wilayah. Yang ketiga, pernyataannya adalah pemahaman budaya yang berbeda di setiap daerah dan kemampuan literasi teknologi masyarakat yang rendah. Nah, kalau ditanyakan mengenai faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat, kita bisa tinjau dari dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang internal. Maksudnya apa? Yaitu dari dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua dari sudut pandang eksternal atau dari luar masyarakat.
Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang internal atau masyarakat itu sendiri, penerimaan informasi itu sangat tergantung kepada tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka masyarakat akan semakin mudah dalam menyaring ataupun menerima informasi yang beredar di masyarakat. Yang berikutnya adalah secara internal, selain tingkat pendidikan ada juga pengetahuan masyarakat. Ya, semakin tinggi pengetahuan masyarakat dan semakin dalam pemahaman masyarakat terhadap sesuatu hal, maka informasi tersebut akan dengan mudah diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, kalau pengetahuan masyarakat minim, maka informasi tersebut akan sulit untuk diterima oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah selain tingkat pendidikan dan pengetahuan, yang terpenting dalam konteks ini secara internal, yaitu dari dalam masyarakat itu sendiri, adalah kebutuhan dan minat masyarakat. Kalau masyarakat butuh dan masyarakat minat terhadap suatu hal, maka masyarakat akan dengan mudah mendapatkan, memperoleh, ataupun menyaring informasi yang beredar pada masyarakat itu sendiri. Jadi setidaknya yang berpengaruh terhadap faktor penerimaan informasi yang dimiliki oleh masyarakat, yang pertama adalah tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, dan kebutuhan serta minat. Nah, kalau kita lihat dari sisi eksternal, penerimaan masyarakat terhadap informasi itu ditunjang oleh siapa yang memberikan informasi. Atau bahasa lainnya adalah sumber informasi. Nah, yang berikutnya adalah bahasa yang digunakan. Jadi kalau bahasa yang digunakan itu merupakan bahasa yang familiar oleh masyarakat, maka masyarakat akan dengan mudah menyaring ataupun menerima informasinya. Tetapi kalau bahasanya itu tidak digunakan oleh masyarakat, maka masyarakat akan kesulitan dalam menerima ataupun menyaring informasinya. Dan yang berikutnya, selain sumber informasi dan bahasa termasuk gaya bahasa, yang terpenting adalah dari faktor eksternal ini, yaitu apa yang disebut sebagai faktor pendukung. Nah, faktor pendukungnya ini karena dari luar masyarakat dan bukan berasal dari masyarakat itu sendiri, maka faktor pendukungnya ini bisa kita sebut sebagai pemberi informasi. Jadi tadi sumbernya dari siapa, dan sekarang siapa yang memberikan informasi tersebut. Lebih kepada media yang digunakan. Nah, dari kedua sudut pandang ini, baik internal dan eksternal, kita kaitkan dengan pernyataan. Yaitu pernyataannya adalah kemudahan transaksi. Jadi, semakin mudah masyarakat dalam melakukan transaksi, ya, semakin mudah masyarakat dalam akses, ini kaitannya dengan akses, maka masyarakat akan semakin minat dan semakin butuh untuk mendapatkan informasi tersebut. Jadi, kemudahan transaksi perbankan dan dompet digital yang berhubungan dengan akses, jawabannya adalah benar. Yang kedua, keberagaman letak geografis di suatu wilayah. Dalam konteks ini, yang berpengaruh secara langsung ya yang ditanyakan. Sementara letak geografis itu tidak berpengaruh secara langsung. Makanya jawabannya salah. Lalu yang berikutnya adalah pemahaman budaya yang berbeda di setiap wilayah. Nah, dalam konteks ini, pemahaman budaya itu tidak berpengaruh secara langsung, sehingga jawabannya salah. Yang berikutnya adalah kemampuan literasi. Nah, kemampuan literasi ini berkaitan dengan
pengetahuan masyarakat dan juga tingkat pendidikan masyarakat. Makanya untuk kemampuan literasi masyarakat, tinggi ataupun rendah kemampuannya itu sangat berpengaruh terhadap informasi yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi, kemampuan literasi dalam konteks ini jawabannya adalah benar. Nah, berarti dari keempat pernyataan tersebut ada 2 pernyataan yang benar dan ada 2 pernyataan yang salah. Pernyataan yang benar adalah kemudahan transaksi berkaitan dengan akses. Pernyataan yang benar berikutnya adalah kemampuan literasi berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan. Lalu pernyataan yang salah adalah keberagaman letak geografis dan pemahaman budaya yang berbeda. Itu kaitannya tidak secara langsung terhadap tingkat penerimaan masyarakat terhadap informasi. Baik Sobat AdSense, kita akan lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah, perhatikan kutipan artikel berikut. Setara Institut melaporkan perusakan dan penolakan pendirian tempat ibadah menempati 5 urutan teratas dalam kategori jenis pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Terbanyak sepanjang periode 2007 sampai dengan 2022. Direktur Riset Setara Institut mengatakan, sepanjang periode 2007 sampai dengan 2022 terjadi 140 peristiwa perusakan dan 90 peristiwa penolakan rumah ibadah. Sejak Januari sampai September 2022, terdapat 32 peristiwa gangguan rumah ibadah. Angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan data manual pada kategori yang sama dalam 5 tahun terakhir. Nah, itu adalah artikelnya. Sekarang, pertanyaannya adalah, manakah pernyataan berikut yang menunjukkan sikap kritis untuk mewujudkan kehidupan masyarakat multikultural terkait kasus tersebut? Oke. Sobat AdSense perlu ketahui, yang ditanyakan adalah bagaimana sikap kritis ya terhadap konteks masyarakat multikultural. Nah, perlu kita ketahui bahwa masyarakat multikultural itu adalah multi itu artinya adalah banyak atau beberapa. Sementara kalau kultural adalah hasil rasa, cipta, dan karsa manusia. Jadi multikultural itu mudahnya adalah banyak budaya. Nah, dalam konteks ini masyarakat multikultural berarti masyarakat yang memiliki banyak kebudayaan atau dengan kata lain beragam etnis, agama, bahasa, tetapi saling berdampingan. Nah, berarti kata kunci dari masyarakat multikultural itu adalah kebudayaannya beragam, tetapi hidupnya berdampingan. Kalau kebudayaannya hanya satu jenis, berarti bukan masyarakat multikultural. Sebaliknya, kalau banyak kebudayaan atau beragam kebudayaannya tetapi tidak berdampingan hidupnya, maka tidak bisa juga disebut sebagai masyarakat multikultural. Artinya, dalam konteks ini, ada 2 persyaratan untuk bisa disebut sebagai masyarakat multikultural, yaitu ada keberagaman, ya, ada keberagaman, tetapi berdampingan. Oke. Nah, kita kembali lagi ke konteks soal. Kita diminta untuk menunjukkan sikap kritis. Sikap kritis itu maksudnya adalah berorientasi pada penyelesaian permasalahan.
yang dilakukan melalui, ya, pertama, menemukan permasalahan sebenarnya. Karena bisa jadi yang dihadapi itu adalah gejala, bukan masalah. Jadi diperlukan upaya untuk menemukan permasalahan terlebih dahulu. Kemudian mengumpulkan data. Ya, baik yang sifatnya itu data yang ada di lapangan maupun data yang berasal dari pendapat para ahli. Yang berikutnya adalah menganalisa data. Baru terakhir, menentukan kesimpulan. Yang orientasinya pada rekomendasi. Oke, nah dalam penyelesaian permasalahan ini, ya yang diperlukan adalah bagaimana kita menemukan permasalahan terlebih dahulu. Setelah itu, ya kita cari datanya, analisa datanya, baru kita buat kesimpulan. Jadi tidak serta-merta langsung menentukan ya kesimpulan ataupun menyelesaikan permasalahan. Ada tahapan-tahapan yang diperlukan. Nah, untuk itu kita memerlukan apa yang disebut sebagai sikap kritis. Orientasi pada penyelesaian permasalahan, ya ini kita bisa bagi kepada 3 hal, yaitu objektif, kemudian sistematis, dan empiris. Nah, setelah itu baru kita bisa tentukan pernyataan mana yang lebih tepat. Yang pertama, untuk konteks tadi permasalahan mengenai kehidupan masyarakat multikultural, mengatur jarak minimum pembangunan rumah ibadah antar umat beragama. Dengan adanya jarak minimum, maka kita akan tidak objektif. Ya, kenapa? Ada jarak minimum, yang artinya kita berupaya untuk menyelesaikan masalah tetapi membuat masalah yang baru. Makanya bukan dengan mengatur jarak minimum, tetapi dibiarkan secara berdampingan. Ya, bukan dengan cara mengatur jarak minimum. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengadakan dialog antar umat beragama. Nah, ini lebih tepat. Kenapa? Karena ada diskusi, ada pertarungan ide dan gagasan. Dengan begitu nanti akan ditemukan solusi ataupun rekomendasi. Penyelesaian permasalahannya juga akan bisa dilakukan. Makanya lebih tepat mengadakan dialog ketimbang mengatur jarak minimum. Yang berikutnya dan yang paling penting sebenarnya adalah mengumpulkan data lewat pemetaan konflik terkait masalah pembangunan rumah ibadah dan merencanakan proses resolusi yang sesuai. Jadi kumpulkan datanya, kemudian analisa datanya. Nah, dalam konteks ini, memetakan konflik dan juga merencanakan proses itu adalah bagian dari mengumpulkan data dan menganalisa data. Jadi, pernyataannya juga benar. Yang berikutnya adalah melibatkan tokoh agama, tokoh daerah, dan masyarakat sipil dalam mempromosikan kebinekaan dalam keberagaman. Nah, pelibatan tokoh agama, tokoh daerah, dan masyarakat sipil ini adalah bagian dari sistematika kita dalam menyelesaikan permasalahan. Artinya, kita melibatkan banyak pihak. Ya, pelibatan banyak pihak ini akan membuat ya kita memiliki banyak opsi dalam penyelesaian permasalahan. Jadi lebih tepat adalah melibatkan banyak tokoh, termasuk masyarakat. Karena masalahnya ada di masyarakat, jadi perlu untuk melibatkan banyak tokoh juga. Yang berikutnya adalah meminta pemerintah meninjau ulang peraturan pemerintah untuk semakin mendukung kebebasan hak dalam membangun rumah ibadah. Nah, itu adalah bagian dari rekomendasi juga. Karena dalam konteks ini, ya pemerintah itu punya kewenangan. Nah, dalam konteks keindonesiaan, kita punya yang namanya Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Nah, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ini
itu biasanya melakukan diskusi-diskusi dan juga melibatkan banyak pihak, baik dari sisi pemerintah, masyarakat, ataupun tokoh-tokoh agama. Nah, dalam konteks ini, peninjauan ulang terhadap peraturan pemerintah untuk semakin mendukung hak dalam membangun rumah ibadah, itu juga bisa dilakukan. Ya, jadi dalam konteks ini kita bisa melihat dari 4 sudut pandang. Ya, utamanya adalah mengadakan dialog, memetakan konflik, dan meminta pemerintah meninjau ulang apabila ada peraturan-peraturan yang dirasa kurang sesuai. Itu jawaban untuk soal nomor 2. Demikian pembahasan soal-soal TK Sosum Sosiologi. Gimana Sobat Adsense? Sudah mulai paham kan? Semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa di video-video pembahasan AdSense lainnya. Salam pintar!